Sebelumnya, saya perlu memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Muhammad Himatul Fuad, Bintang Firmansyah, Rosika Ristiana, Wildan Madani, dan Yofi Dwi Anggun Saputri. Yang akan kita bahas kali ini adalah teori Robert Stanton, yaitu salah satu analisis struktural untuk membongkar aspek sastra. Seperti yang terdapat di peta konsep, Robert Stanton membagi struktur sastra menjadi 3, yaitu fakta cerita, sarana cerita, dan tema cerita. Fakta cerita terbentuk atas 2 hal. Yang pertama, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Terdapat 2 elemen dasar yang membangun alur, yaitu konflik dan klimaks. Kedua, latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berupa dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu, cuaca, atau suatu periode sejarah. Terakhir, tokoh dan karakter. Tokoh atau karakter biasanya dipakai dalam 2 konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Lanjut ke sarana sastra yang terbentuk atas 5 hal. Yang pertama, judul. Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi, bila judul tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, judul semacam ini acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan. Kedua, sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat kesadaran tempat agar kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Dari sini, tujuan sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe, yaitu orang pertama, utama, orang pertama sampingan, orang ketiga terbatas, orang ketiga tidak terbatas. Ketiga, gaya dan nada. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meskipun 2 orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terdapat pada bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyak imajinasi dan metafora. Di samping itu, gaya juga bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Seorang pengarang mungkin tidak memilih gaya yang sesuai bagi dirinya, akan tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita. Nada atau ton adalah sikap emosional yang ditampilkan dalam cerita. Nada atau ton juga bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh dengan perasaan. Keempat, simbolisme. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Yang terakhir adalah ironi. Secara umum, ironi dimaksud sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah digunakan sebelumnya. Dalam dunia fiksi dan dunia jenis ironi dikenal luas, yaitu ironi dramatis,
dan ton ironis. Bagian ketiga dari struktur sastra yaitu tema cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat, sama seperti makna pengalaman manusia. Tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang dilingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih fokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria. 1. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 3. Tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan. 4. Diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Demikian hal-hal mengenai teori Robert Stanton. Semoga dapat dipahami agar nantinya kita lebih mengenal sastra. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.